hormati dan juga ada Pak Sekjen, teman-teman jurnalis media yang senantiasa membersamai KPU menyampaikan informasi seputar perkembangan pemilu pilkada dan juga apapun yang terjadi di KPU. Pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami secara kelembagaan dari KPU Republik Indonesia ingin menyampaikan berkaitan dengan perkembangan dari keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Pertama, KPU sebagai lembaga publik berkomitmen untuk senantiasa terbuka, inklusif dalam tata kelola informasi untuk pelayanan informasi yang lebih luas serta tidak membatasi akses masyarakat terhadap penyediaan informasi bagi publik. Kedua, KPU dalam dinamika beberapa hari terakhir berkaitan dengan keputusan ini 731 mengapresiasi partisipasi publik, masukan kritik publik dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan akuntabel serta terbuka. Pada dasarnya publik berhak memperoleh seluruh informasi dari KPU. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak setiap orang memperoleh informasi publik dan mewajibkan badan publik untuk menyediakannya. Selanjutnya, KPU juga dalam penerbitan keputusan KPU nomor 731 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan, sebagaimana kita tahu sebenarnya keputusan KPU tersebut didasari sama sekali bukan karena untuk melindungi siapapun. Peraturan ini dibuat terbuka dan juga dibuat untuk semua, dan KPU murni menyesuaikan pengaturan di internal kita, apakah PKPU, Undang-Undang Pemilu maupun undang-undang terkait lainnya, karena KPU juga harus memedomani hal tersebut. Sebagaimana saya sampaikan, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan juga ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terkait perlindungan data pribadi. Pada akhirnya KPU, teman-teman sekalian, mengapresiasi masukan-masukan dari berbagai pihak pasca terbitnya keputusan KPU tersebut, keputusan 731, dan selanjutnya kami menggelar rapat secara khusus untuk menyikapi perkembangan ini, menerima masukan dan selanjutnya untuk melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak yang kita anggap penting, misalnya Komisi Informasi Publik karena berkaitan dengan data-data, informasi dan seterusnya. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita memedomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Teman-teman sekalian, demikian konferensi pers atau pernyataan media yang kami bisa sampaikan sebagai bagian dari langkah kami untuk menerima masukan dari masyarakat, menerima kritikan dan juga saran perbaikan untuk kemudian kami melakukan langkah-langkah lanjutan yang tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada pertanyaan atau cukup? Kalau ada teman-teman yang tanya, silakan. Kalau cukup, nggak apa-apa. Oh, ada satu. Kalau boleh ada lagi? Izin. Oke, Satu aja. dulu ya. Izin Singgi dari kompas.com. Setelah dicabutnya keputusan ini, berarti yang berlaku nanti apakah akan dibuka ke publik dokumen yang 16 itu atau berpedoman pada apa gitu? Mungkin diperjelas. Terima kasih. Ya, kita tetap memedomani pengaturan-pengaturan terkait, misalnya berkaitan dengan pengaturan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, bagaimana prakteknya nanti? Misalnya berkaitan dengan klausul yang diatur di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 14 nomor 2008 tersebut, misalnya informasi yang dikecualikan itu bisa dibuka antara lain karena pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Kami dalam proses pendaftaran calon presiden, wakil presiden, termasuk calon kepala daerah, itu ada formulir yang isinya permintaan persetujuan ya untuk disampaikan ke publik. Karena situasi saat ini itu bukan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden, kita menghadapi situasi yang baru. Atas dokumen-dokumen yang lama, bagaimana kita kemudian meminta para pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Ini yang kemudian kita butuhkan langkah-langkah untuk berkoordinasi dengan lembaga lain, misalnya dengan Komisi Informasi Publik tadi pusat. Kemudian juga misalnya pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik, misalnya apa makna pendefinisian dari pengungkapan itu, apakah pertama terbatas pihak pemilik data atau lembaga negara yang memiliki otoritas seperti putusan kepolisian, pengadilan dan seterusnya. Nah, ini yang kami harus koordinasikan berkaitan dengan pemahaman yang lebih komprehensif. Jadi kami kembali memedomani undang-undang terkait yang mengatur soal pengelolaan informasi, mana yang serta-merta, mana yang dikecualikan. Demikian teman-teman sekalian. Satu lagi boleh. Bentar, pakai mic. Ya, izin, terima kasih. Saya Rohman dari Tirto. Ingin menanyakan apakah sebelum ada keputusan untuk pencabutan ini, apakah memang ada diskusi dengan pihak terkait, misalnya dari pihak istana ataupun dari DPR misalnya? Ya, teman-teman, tidak ada diskusi Mas Rahman dari pihak yang tadi disebutkan. Yang ada istilah uji konsekuensi yang banyak kemudian di internal kita bahas dan kita merasa perlu mendapat perspektif dari pihak lain juga untuk kemudian memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh berkaitan ini. Jadi ini murni bagaimana kita mengelola kemudian memperlakukan data-data yang ada di kita dalam situasi saat ini. Jadi bukan untuk mengatur pemilu 2029, bukan. Ini murni bagaimana pengelolaan data ini. Hal-hal yang berkait ada kekurangan dan lain-lain itu kami ingin segera perbaiki. Dan teman-teman sekalian, sebagai akhir dari konferensi pers pada siang sore hari ini, kami dari KPU juga mohon maaf atas situasi keriuhan yang sama sekali tidak ada pretensi sedikit pun di KPU untuk melakukan hal-hal yang dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu. Seluruh peraturan KPU yang kita buat berlaku umum, berlaku untuk siapapun tanpa pengecualian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian dari jajaran komisioner, teman-teman dari jurnalis. Terima kasih yang senantiasa membersamai KPU untuk menyampaikan informasi ke publik dengan cepat dan baik. Mohon maaf ada kekurangan dan kealpaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.